Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita selain diciptakan jadi orang, juga kita diberi hidayah Islam, dikala sebagian besar manusia tidak Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selain mengislamkan kita juga memberikan taufik kita mau belajar agama. Dialah Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Allah yang menyelamatkan perjalanan ibu bapak sehingga bisa sampai di sini. Allah juga yang memberikan kesabaran mau mendengarkan. Dan Allah juga satu-satunya yang bisa mengubah diri kita jadi lebih baik. Mudah-mudahan pertemuan ini penuh berkah, membawa kebaikan yang banyak dan langgeng. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar? Apa yang paling diinginkan dalam hidup ini di dunia? Tebak. Saya masukkan ke saku saya, apa yang ada di tangan ini? Kalau bingung seperti itu, mikir lama. Kalaupun bicara tidak bulat karena ragu-ragu. Apa yang ada di tangan saya? Kalau yakin mantap. Kalau yakin mantap, orang kurang yakin kurang mantap. Dalam hidup juga begitu. Orang yang keyakinannya kuat, mantap aja hidup ini, ajeg. Makanya diawali, apa yang paling diinginkan oleh ibu-ibu selama hidup di dunia ini? Ah, berarti belum tahu, enggak jalan, enggak mantap. Saya bantu ya. Ini kelihatannya wajahnya sih wajah udah agak lama di dunia. Tapi belum mantep nih yang diinginkannya. Harusnya mantep, Bu. Mau apa? Sebut aja seperti tadi. Ini apa? Tisu. Sekarang apa yang paling diinginkan dalam hidup ini? Beda-beda. Saya bantu supaya sama ya. Seluruh dunia sama keinginannya, hanya enggak tahu, enggak jelas, enggak yakin. Pilih, mendingan jadi orang kaya atau bahagia. Kalau disuruh milih itu salah satu harus jelas. Pilih salah satu, mending kaya atau bahagia. Orang kaya sama sekali belum tentu bahagia. Nah, ciri-ciri orang yang kurang bahagia diantaranya banyak omong, Bu. Bunyi terus, beneran. Karena kalau orang yang bahagia asli itu milih kata-kata tuh. Pilih mendingan terkenal atau bahagia. Mendingan awet muda atau bahagia. Ibu teh pengen awet muda, itu yang bikin ibu sengsara.
Jadi kalau orang sangat ingin awet muda, hidupnya tidak tenang karena pasti tua. Ini teh agak lama di dunia tapi nggak jelas begini hadirin. Pantas ada seorang suami yang mengatakan gini, istri saya tuh ke pengajian tuh kayak makan obat. Sehari 3 kali. Tapi yang berubah cuma seragamnya. Kelakuannya mah awet. Kenapa? Karena tidak jelas goalnya. Ini waktu kesini tadi mau datang ke pengajian. Jelas. Enggak ribet di jalan. Ada yang nawarin, Bu mampir dulu. Enggak. Bu sini makan. Enggak. Kan begitu. Karena jelas. Saya juga sama. Jam berapa saya 9:30, saya datang 15 menit lebih awal. Sama tuh. Harus. Karena jelas. Jadi pengen bahagia ini. Apa kunci bahagia? Enggak jelas lagi, berarti jarang nih bahagianya. Kalau kita mau bahagia, harus jelas bahagia itu apa. Kayak saya mau pengajian, harus jelas pengajian di mana, jam berapa, baru mantep, betul tidak? Kalau ibu pengen bahagia, bahagia itu apa? Kuncinya apa? Sebagai orang Islam, apa namanya bahagia itu? Tetap aja nggak mantap. Syukur. Rada ngarap-ngarap dibenerin ya kan? Sabar. Itu teh nggak mantap. Surat An-Nahl 97. Nih kalau pengen tahu hidup bahagia. Namanya bahagia di dunia itu hayatan thayyibah. Hidup yang bahagia, kehidupan yang baik, apapun yang terjadi, senang, susah, lapang, sempit, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, dihormati, dihina, ajeg terus. Karena hidup bekal begitu. Kalau ibu hanya bahagia dengan yang ibu sukai, ibu nggak akan bahagia. Karena bakal banyak kejadian yang tidak disukai. Ibu kan nikah tadinya ingin bahagia, betul tidak? Makanya nerima si dia melamarmu, ya kan? Ternyata salah satu yang membuat menderita di dunia ini siapa? Si dia lagi. Yang menyebabkan menderita, ibu yang mau, ibu yang sengsara. Saya juga sama nanya ke lelaki ini, Pak, Bapak mati-matian dulu naksir dia, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, demi dia ya kan? Udah nikah, siapa yang paling membuat Bapak puyeng? Ini serius, pengen punya anak, siapa yang membuat sekarang leneng mikirin di rumah ya kan? Kenapa? Apakah ada suami, ada istri, ada anak membuat tidak bahagia? Enggak, bukan mereka yang membuat tidak bahagia. Ini dia kuncinya. Bahagia itu cuma 2 kuncinya. Iman dan amal soleh. Surat Yunus pakai pantas kurang bahagia ya Bu ya. Nggak ada kaitan dengan suami Bu. Suami, kalau ibu kuat iman, suamimu kayak apa aja ibu bahagia. Jadi An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu di dunia ya. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan
Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tenang, bahagia dalam segala keadaan. Rezekinya cukup, bukan banyak, cukup ya. Karena hidup ini tidak perlu banyak rezeki. Yang penting tiap perlu, bukan ada, cukup. Ini bikin emosi aja ibu-ibu. Ada juga kalau nggak cukup mah stres, Bu. Ada 2.000 perlu 2 juta. Bukan ada, yang penting itu cukup. Perlu buat makan, perlu buat ngasih makan orang lain, perlu buat rumah makan gratis. Tuh begitu, perlu buat anak sekolah, nyekolahin anak saudara, perlu buat bikin sekolah. Tuh, hidup mah nggak perlu ribet, buat kontrakan, buat beli rumah, buat beli mobil, buat ke Mekah. Hidup mah nggak perlu banyak, yang penting tiap perlu. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang cukup pasti cukup. Astaga. Ampun, ini tidak ada masalah nih dengan jamaah ini. Kunaon ibu teh bolak-balik bekok salah telur. Ya sudahlah, terserah ibu lah. Saya emang nggak mau berdebat. Lanjut. Jadi orang kurang bahagia artinya apa? Kurang iman, kurang syukur lagi. Ini jamaah ini menguji sekali kesabaran saya. Kunci bahagia ada berapa? Apa itu? Iman dan amal soleh. Artinya kalau kita kurang bahagia, apa artinya? Kurang iman dan kurang amal soleh. Bukan kurang uang, bukan kurang sehat, bukan kurang tenang. Enggak, itu tergantung iman. Makin kuat iman, makin bahagia. Makin kuat iman, akhlak makin mulia. Nih dalilnya ya. Al-mu'minul qawwi, mukmin yang kuat, khairan, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah dibanding yang mukmin yang lemah imannya. Jadi makin kuat iman, baik dalam segala hal, dan makin dicintai Allah. Artinya bahagia kalau dicintai Allah tuh, dibanding mukmin yang lemah. Ada hadis lain, ajaban li amril mu'min, ajib, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang begitu kecuali mukmin. Inna as-sabaqa syakara, dan jika dia diberikan karunia, syakara, dia bersyukur, fakana khairullah, itu baik baginya. Dan ketika dia diberikan musibah, cobaan, sabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi bagi kita episode apapun gak apa-apa, sesuka Allah mau ditakdirkan apa aja. Kalau kita sikapi dengan iman, baik semuanya. Jelas? Jadi bukan masalah suami, Bu, ibu menderita. Karena apa? Ibu menderita kurang iman dan kurang amal soleh. Jadi ibu nggak boleh mengatakan, oh, saya itu ingin suami saya itu hafiz Quran, baik, banyak duitnya, penyayang, akhlakul karimah. Tapi kan yang seperti itu enggak mau sama ibu. Ibu harus nerima yang ada. Halo, Bu, percayalah Bu. Ibu tidak nyaman di rumah karena ibu salah
memposisikan suami. Coba, suami teh sebagai apa? Jawab. Imam, ya kemarin Ramadan ngimamin bubar, ya kan? Suami itu ladang amal, baru bisa bahagia. Kebaikan, kelebihan suami ibu syukuri, ibu pasti beruntung. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar. Dan ibu bantu perbaiki, ibu beruntung. Gitu. Mau yang gimana lagi, adanya yang itu. Tinggal jadi ladang amal. Sama anak juga AA, sampai kapan saya nyuruh anak sholat. Anak saya udah gede udah selesai kuliah, tapi sholatnya belang betong. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kita mati. Karena nolong anak jadi baik adalah amal soleh. Berbakti ke orang tua supaya apa? Supaya orang tua baik ke kita? Salah. Kita berbakti kepada orang tua adalah amal soleh. Belum tentu kita baik ke orang tua jadi lebih baik ke kita. Terus saja berbuat baik. Karena amal soleh nanti ada waktunya. Jelas? Jadi masalah kita itu apa dalam hidup? Kurang iman dan kurang. Sederhana bukan? Fokus ke sana sekarang tiap hari. Bukan sibuk mikirin belanjaan. Paket belum datang aja. Telat nih. Pas udah datang, nggak cocok. Makin stres. Mulanginnya ribet. Tiap hari yang ada dalam pikiran kita bagaimana supaya iman makin kuat dan setiap kesibukan jadi amal soleh. Saya lihat dari depan ya, ini wajahnya ada kemiripan ya. Ini selain wajah banyak masalah, juga ini wajah dalam antrian loh Bu. Antrian jemputan malaikat maut nih Iya. Saya lihat nih dari depan ini lagi nunggu dijemput semuanya. Benar tidak? Benar tidak? Acungkan tangan yang yakin 10 tahun yang akan datang pasti masih hidup. Ibu yakin Bu? Hati-hati loh Bu. Allah ngelihat loh. Yang yakin. Gak ada yang yakin bukan? Acungkan tangan yang yakin tahun depan pasti hidup. Hati-hati loh Bu, ngacung dilihat oleh Allah nih, siapa yang sok tahu bisa pulang dari sini bisa udahan. Acungkan tangan yang yakin Ramadan masih hidup. Ibu? Enggak, yakin beda. Hati-hati, mendahului takdir. Pulang dari sini bisa udahan. Salah kalau merasa yakin pasti hidup. Saya besok aja belum tentu hidup. Tidak boleh yakin masih hidup, karena itu salah. Ajal sudah ditetapkan Allah. Ini bukan main-main ini hidup ini. Punten ya, tanpa bermaksud bicara yang tidak baik. Mbak Marisa Haq tidak pernah menduga. Siang masih ngajar, malam masih makan sama-sama. Jam 1 sudah beda alam. Kenapa? Karena sudah waktunya. Kang Ikang Fauzi sama sekali tidak nyangka bahwa siang sore itu pertemuan terakhir. Emang pasti kita masih hidup? Saya aja belum tentu balik lagi nih ke rumah Bu. Kalau ajal saya dijemput di jalan, saya bekal ke sana nih. Mati itu 3, 1 rahasianya waktu, 2 tempat, 3 cara. Kalau saya meninggal di tol kilometer 5, saya bekal ke sana tuh. Karena di sana dicabutnya nyawanya. Jamnya pas, detiknya juga. Tidak mungkin meleset sedetik pun juga.
Nah kita teh lagi nunggu mati ini teh. Nggak bisa ditolak, tidak bisa dicegah. Suami nggak bisa nolong apa-apa. Kata guru saya, AA, kalau lagi ceramah ada yang ngobrol, AA harus diam untuk menghormati yang ngobrol. Saran saya kalau mau ngobrol harus tanya dulu sama yang diajak ngobrol. Karena boleh jadi yang diajak ngobrol nggak suka. Dia lagi fokus mendengar ilmu lalu diajak ngobrol. Majelis ilmu itu majelis terhormat. Tidak boleh disikapi dengan sikap tidak terhormat. Saking terhormatnya majelis ilmu dalam pandangan Allah, yang tidak sengaja saja datang ke majelis ilmu tetap diampuni. Enak kan begini? Jadi saya mah sederhana, kalau lagi ceramah cep diam pasti ada yang ngobrol. Nanti yang ngobrol juga lama-lama noleh, kenapa diam? Nah baru sadar. Lanjut. Sampai di mana tadi saya ngomongnya ya? Mati. Bagus. Jadi, kalau ibu meninggal, apa yang dibawa? Amal. Cincin dibawa tidak? Gelang dibawa tidak? Coba meninggal bawa cincin yang bagus di sini, banyak. Besok lihat kuburannya. Yang hilang apa? Tangannya. Bahagia di dunia dengan amal soleh. Dikubur jadi teman itu amal soleh. Orang husnul khotimah itu meninggal ketika sedang beramal soleh. Terus mau ngapain kita banyak mikir yang lain-lain? Masuk surga karena salah. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Nggak mungkin amal soleh kita cukup ke sana. Sholat aja nggak bener, ya kan? Khusyuk tidak? Khusyuan mana? Sholat atau dandan? Demi dipuji orang segitu khusyunya. Padahal nggak ada yang muji lagi. Tapi demi dipuji Allah lewat sholatnya. Bagaimana sholatnya khusyuk? Ngerti juga tidak. Kenapa tidak ngerti? Nggak pernah belajar ilmu bacaan sholat. Terus aja kayak gitu. Mau masuk surga dari mana? Ngandelin sholat. Sedekah pelit. Coba 120.000 ada di dompet. Mana yang dikeluarin ketika ada? Jangan langsung solehah, yang asli dulu. Yang mana? Ternyata 3 lembar, 125. Jadinya yang mana? Ternyata 5 ribuannya ada 2. Yang satu masih bagus, yang satu udah lepet. Yang mana yang dikasihin? Itu, ke surga pakai itu. Nggak bisa. Amal kita nggak cukup ke surga. Sama sekali. Buat nyukurin sebelah mata aja nggak cukup. Tapi Allah senang kepada yang beramal soleh. Turunlah rahmat Allah. Nah rahmat Allah yang membuat kita bisa masuk surga. Tapi rahmat Allah diberikan kepada yang beramal soleh. Jadi simpel hidup ini ya. Bagaimana supaya iman meningkat? Bagaimana kesibukan jadi amal soleh sebanyak mungkin. Itu, cuman itu aja hidup ini mah. Enggak ribet. Rezeki mah Allah yang ngebagiin, ada waktunya. Kapan dikasih, kapan disempitkan, kapan dilapangkan, kapan dimudahkan, kapan diambil oleh Allah.
dan semuanya adalah ladang amal. Suami ibu kadang-kadang baik, kadang-kadang galak, kadang-kadang pelit, kadang-kadang ngasih. Semuanya sama, yaitu ladang amal. Lebih sederhana, beneran. Bapak juga gitu, Pak ya. Tapi istri saya mah galak terus, berarti amalnya banyak buat Bapak. Amal tabah, ya kan? Siapa yang milih? Terima resikonya ya. Nih ada suami soleh Pak, saya baru lihat di medsos. Istrinya ngambek, bete, minta maaf Pak. Ya Bu, direkam. Ya, tapi gini, saya dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya. Karena saya sudah menikah lagi. Dengerin, belum selesai. Karena saya menikah lagi dalam mimpi istri saya. Gitu. Apa urusannya? Jadi selama mimpi istri saya sengsara. Oleh karena itu saya mohon maaf. Apa urusannya kita? Dia yang mimpi. Tapi suami minta maaf ya hantam Pak. Dan yang kedua saya juga minta maaf sama istri saya. Karena waktu saya mau pergi saya nanya, Bu mau dibawain apa? Nggak usah bawa apa-apa Pak. Pas pulang saya nggak bawa apa-apa. Harusnya saya bawa apa-apa. Saya maaf. Ya saya maafin. Beres udah gitu aja yang gampang. Walaupun kita nggak ikut campur sama mimpinya, nggak ada salahnya minta maaf, dapat pahala. Ibu-ibu teknik gitu-gitu teing. Sudah, lanjut. Jadi fokus apa dalam hidup ini? 1, meningkatkan iman. 2, jadikan kesibukan jadi amal soleh. Nah amal soleh itu syaratnya ada berapa? Yang mau meninggal, meninggal ingat apa-apa ini ya. Kan meninggal bawa amal soleh, jadi mana syaratnya yang harus kita bawa? 2, 1, niatnya ikhlas. Yang kedua caranya benar, ittiba kepada Rasul. Baru jadi itu amal soleh. Niatnya benar, caranya maling. Diterima tidak? Tidak. Harus satu paket. Niat, innamal a'malu. Mana dulu? Niat dulu, amal dulu. Apakah orang yang berbohong bisa bahagia? Tidak. Karena bohong itu amal salah. Tidak disukai Allah. Apakah koruptor bisa bahagia? Jawab. Tidak mungkin, karena koruptor itu maling, maling itu haram, Allah tidak kasih bahagia, enggak bisa. Walaupun mobil mewah, rumah megah, emas 51 batang, enggak ada bahagianya, enggak mungkin. Bahagia itu pemiliknya Allah, enggak bisa, begini terus, takut kebongkar. Apakah orang yang selingkuh berzina pasti bahagia? Mustahil bahagia. Enggak bisa bahagia. Bahagia itu hanya ada pada niat, ikhlas, cara benar. Coba, ibu yang suka ngomongin kejelekan orang lain bahagia tidak? Tidak mungkin. Bahagia itu hanya perkataan baik atau diam. Lihat kalau orang bicaranya baik, alhamdulillah ya tetangga kita tuh baik sekali orangnya, senyum, ramah, dan dermawan sekali itu. Sebelum apa-apa pasti udah ngirim. Dan kalau minjem sesuatu dari kita, pulangnya tuh Masya Allah segala dikirim. Enak nggak? Wajahnya enak nggak? Ngomong bener itu enak ke sini, enak ke situ. Coba sekarang ngomongin jelek. Amit coba beda.
Yang cakep aja dibuat petot ya kan. Lihat orang yang ngomong jelek, nggak mungkin orang ngomong jelek wajahnya jadi enak dilihat, nggak mungkin, nggak mungkin. Sebel banget. Aduh, begitu. Dibuat oleh Allah, menderita hatinya. Kalau ini udah nggak enak, maka perkataan tidak enak, raut muka tidak enak, kelakuan tidak enak. Gitu, rumusnya mah sederhana. Apakah setiap berbuat baik pasti bahagia? Jawab. Bingung ya, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Iya, jangan marahin dong. Kami kesini kan belajar. Iya Bu, tenang aja. Udah biasa ngadepin kayak gini. Bu, sebelum kesini mah gaya, tapi kenapa jadi kayak blokan begini? Ya nasib. Gaya tuh kan cuman perasaan aja Bu. Aslinya mah ketika ditanya hidup teh banyak yang nggak ngerti. Banyak yang udah tua juga nggak ngerti Pak. Mau jabatan tinggi, mau pangkat tinggi, banyaknya mah nggak ngerti. Padahal sederhana hidup ini. Lagi nunggu mati, kuatkan iman, jadikan amal soleh. Itulah ibadah, beres. Rezeki dan tetek bengek mah nggak akan kemana-mana. Apa yang untuk saya pasti ke saya, apa yang bukan untuk saya nggak akan ke saya. Sederhana, asli loh. Saya teh kan udah lama hidup teh, ya. Januari besok 63 tahun. Berarti udah pas kan? Rasulullah 63, Abu Bakar As-Siddiq 63, Umar bin Khattab 63, Utsman 80, Ali 61. Itu pimpinan Hamas yang terbunuh sebelumnya 29 Januari 62 lahirnya, pas sama umur saya. Kalau udah waktunya pulang, pulang. Kemarin ada yang ngasih hadiah lagi. Hadiahnya tuh, biasanya hadiah tuh suka ngeganggu sholat Pak. Tapi hadiah yang kemarin itu malah nambah khusus sholat. Nama hadiahnya pakaian terakhir. Tahu apa? Lengkap itu. Dengan kapasnya, dengan kamper, dengan segala sesuatu, bendera kuningnya juga. Itu hadiah terbaik tuh yang saya dapatkan. Biasanya kalau dapat hadiah suka ngerusak sholat. Tapi ini memperbaiki sholat ini. Udah diukur belum Bu? Ayo. Siapa tahu besok udah dipakai ya kan? Emangnya kita nggak akan mati? Mati. Nah, lanjut. Ibu masak buat suami, Pak. Surprise. Sarapan istimewa. Hari Ahad nih. Dilihat tuh, waduh bagus, pakai bunga, pakai lilin, segala macam. Terus suami, aduh ibu, kenapa kayak enggak happy? Ibu enggak ngasih tahu mau sarapan spesial hari ini. Namanya juga surprise Bapak. Masa surprise dibocorin? Emang kenapa? Bu, saya ini udah keburu janji sama teman-teman sepedaan. Mau sarapan bareng. Jujur, jangan langsung solehah. Apa yang ibu rasakan? Kecewa. Apa Bu? Marah. Terus? Kesel, sebel, apalagi? Ayo. Berarti berbuat baik itu tidak identik bahagia. Tuh buktinya. Sebel, kesel, gemes, awas mual di os. Apa ini ha? Kenapa berbuat baik tapi enggak bahagia? Malah jadi sebaliknya bete begitu. Karena niatnya tidak ikhlas. Jadi ibu mau gimana pun di rumah berbuat baik, gak bahagia. Kalau gak ikhlas. Enggak Bu.
Allah tahu ini bukan jadi ibadah. Emang kalau ibu-ibu yang ikhlas gimana kalau masak buat suami? Begini, Pak sarapan dulu ya. Aduh Bu, gimana ya? Kenapa Pak? Ini Papa udah ada janji mau sarapan bareng teman-teman. Oh, ada janji? Pak, ingat. Dalam Islam, janji adalah hutang, Pak. Papa lebih wajib untuk memenuhi janji dengan teman dibanding makan sama saya. Tapi ibu udah masak, udah nyiapin. Pak, saya udah niatkan masak ini jadi amal soleh. Allah udah lihat semuanya. Allah tahu niat saya. Allah menyaksikan saya masak dari jam 2, Pak. Itu nggak ikhlas, nggak ikhlas. Orang ikhlas nggak mungkin adanya kayak gitu. Yang neken itu ciri-ciri itu, Pak. Nggak usah disebutin jam 2-nya. Pak, jangan risaukan perasaan saya. Berangkat sayang. Tapi ikut dan curiga ya Bu. Susah ya, terserah Ibu, terserah mau ikut mau apa. Saya ngelawan wae Bu, Ibu teh pantas wah. Keren tidak Bu kayak gitu? Tapi Ibu udah enggak apa-apa. Ini dibawa aja buat teman-teman. Kita udah sering makan, tiap hari juga kita makan. Hanya belum takdirnya aja. Semua kan ada takdirnya Pak. Berangkat saya nggak usah pakai perasaan berat. So sweet. Indah tidak? Cerita ngarang aja udah indah. Gimana kalau ketemu dengan istri yang ikhlas? Jauh lebih indah. Apalagi kalau kita jadi orang ikhlas, pasti indah. Kenapa? Karena orang ikhlas itu orang spesial di sisi Allah. Setan aja nggak bisa nipu ke orang ikhlas tuh. Ya Mama terlalu banyak berharap dari suami. Bu, asal tahu aja ya. Maaf ya Pak ya. Suami ibu teh makhluk yang gak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiakan istrinya. Ngebahagiakan diri sendiri aja nggak susah. Benar Pak? Ngaku, aki-aki. Para suami boro-boro ngebahagiain istrinya, dia aja pusing. Berharap dari yang pusing. Apa yang diharapkan? Udah puntennya bodoh. Iya kan ilmu macam dikit makhluk, betul tidak? Dikit taunya, enggak punya apa-apa. Lemah. Allah yang punya segala-gala. Makanya awal penderitaan itu berharap dari selain Allah. Makin ibu banyak berharap, makin tidak bahagia. Itu rumus. Berharap maka Allah, pemilik langit dan bumi. Makanya ibu dandan, gak usah nanya sama suami. Mas, gimana nih penampilan? Itu awal masalah. Suami mau ngomong apa coba? Ngomong cakep dah nggak begitu, ya ngomong jelek nggak tega. Pak, gimana pakai baju ini kelihatan lebih langsing ya? Oh iya Bu, Ibu kelihatan lebih langsing. Apa? Berarti kemarin gendut dong? Nggak masalah. Kita juga ke dalam kerumitan ini Pak. Harus tabah aja Pak. Pak, Ibu keundangan pakai baju yang mana ya? Masalah nih. Yang kuning atau yang merah? Oh, kata Papa sih yang kuning bagus tuh Bu. Merah tahu Pak yang bagus. Ayo pas keluar teh ijo, biarin, jangan dikomentarin, diam. Itu dunia mereka. Tenang aja, kita punya kesibukan yang lain Pak. Emang kayak gitu sih Bu? Enggak beda. Lanjut. Bu, jadi fokusnya 2, tingkatkan iman
dan jadikan amal soleh. Syarat amal soleh cuma 2. Ya, saya bahas yang amal dulu ya. Yang kuncinya adalah niat. Walaupun berbuat baik, kalau niatnya enggak baik, tadi udah jelas sendiri kan, enggak bahagia, sakit hati, kecewa, dongkol. Jadi harus gimana? Latihan terpenting dalam hidup ini untuk mujahadah, latihan ikhlas. Ikhlas itu seperti apa sih? Dalilnya Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita ibadah kecuali murni. Nah, makin murni, makin bahagia. Ibu mau nggak dikasih susu murni gratis sapi bahagia dari Switzerland? Mau? 10 liter bebas ongkir, mau? Tapi dicampur dengan kotoran sapi 1 sendok. Mau tidak? Sendok kecil atau seujung sendok dikocekin oleh saya, mau tidak? Ibu cuman lihat aja dikocekinnya. Nah, Allah tuh sukanya murni, Bu. Kita ciptaan Allah, kita lakukan karena Allah. Udah gitu aja. Kalau tubuh kayak jantung kayaknya ikhlas tuh. Berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Jantung mau kerja aja terus. Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, jerawat, bisul, tumor, nggak ada yang enak, benar? Atau seperti matahari, lihat matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Terus menebarkan, kayak gitu kayaknya orang ikhlas tuh, terus saja, nggak mikir apa-apa yang akan didapatkan. Atau seperti gula, teh manis tidak disebut teh gula, giliran kopi disebut kopi, martabak manis tidak disebut martabak gula, padahal yang bikin manis gula, tapi giliran martabak telur disebut telurnya. Malah gula sering difitnah, ini sakit gula nih. Aduh. Tapi gula tabah tetepnya manis si eta mah, betul tidak? Keren, itu nggak jadi asin, nggak jadi asem. Bu, orang ikhlas mah nggak ribet dengan penilaian makhluk. Adalah Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Jadi kita enggak tersembunyi dari Allah. Allah lihat apa yang kita lakukan. Al-Mulk 13, wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di balik hati ini, di dalam dada ini. Allah tahu niat kita, ya. Bu, nggak usah ribet dengan penilaian orang. Jangan berharap dari makhluk. Jangan centil, capek centil teh Bu. Ingin kelihatan langsing jadi tahan napas, jadi si alis ingin kelihatan putih direndam semalaman. Udah, boleh dirawat silahkan, ini tubuh titipan Allah, benar? Diurus, dirawat, tapi jangan diperbudak penilaian makhluk. Jangan takut jadi tua. Udah jadi, betul tidak? Tenang we, enjoy jadi tua tuh, bahagia dengan menua dengan bahagia. Ya, alhamdulillah. Punten ya, saya mah rasanya makin sini teh makin bahagia beneran Bu. Kata anak-anak juga, Bapak kelihatannya makin bahagia, makin sehat. Betulan tuh Bu, kata anak-anak ya. Dah emang nggak ribet.
Dulu mah ribet zaman sering ke TV mungkin Bapak lihat jerawat di sini, di mana sariawan, radang tenggorokan, dikit-dikit migrain, pusing. Kenapa? Ribet dengan penilaian makhluk. Sesudah belajar lepas mah enak, hidup tuh tenang, adem. Oh, gimana kalau orang itu menghina? Ya tuh nggak apa-apa. Nabi aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Aneh pisan. Kita sakit hati bukan karena dihina orang. Kita sakit hati itu enggak jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Penghinaan orang kepada kita tuh cetek dibanding kehinaan kita yang aslinya. Benar? Tuh si ibu itu si banyak omong. Alhamdulillah. Dia cuma menyebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bekas bisul, banyak rerombehan. Dah kita mah kalau dibuka mah nggak ada yang menghargai, enggak? Benar? Kenapa ibu ngundang saya? Ha? Kenapa mau pada datang ke sini? Tahu sebabnya? 2 penyebabnya. 1, Allah menguji orang ini dengan casing kiai. Itu casing kiai itu. Katanya itu kiai, itu ulama, itu casing. Yang kedua, karena Allah yang maha tahu masih menutupi aib, dosa, kekurangan, kesalahan, kejelekan orang ini. Kalau dibuka nih dosa saya bu, bubar pasti. Kapok, nggak akan ngundang saya. Makanya nggak usahlah pengen dihormat-hormat orang, nggak ada apa-apanya kita ini. Orang yang pengen dihormat pasti menderita. Orang yang senang menghormat yang bahagia. Mikir lagi. Perasaan teh udah keren kemarin mana, sekarang jadi kayak nggak tahu apa-apa, dah emang nggak ngerti. Cirinya nggak ajeg. Kalau udah ngerti mah ajeg hidup ini. Ketika dihina ngerti bagaimana kita bersikap. Ketika nggak ada uang ngerti bagaimana bersikap. Ketika suami wah ngerti kita, oh saya harus begini. Gitu jadinya ada SOP-nya. Ketika sakit ngerti bagaimana caranya. Udahan ya. Belum? Ya udah kita terusin ya. Sing ikhlas. Caranya ikhlas bagaimana? 1, latihan. Banyak amalan rahasia. Nggak usah segala diposting. Mau bahagia enggak nih? Katanya mau tenang. Tenang itu cuma 1 jalurnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Jadi enggak ingat Allah udah pasti berantakan. Saya rumuskan sedikit ya supaya tenang ya. Tadi itu surat apa? Ala bidzikrillah. Pantas nggak ada yang tenang ya. Ar-Ra'd ayat. Nah, sebetulnya ini udah pada tahu hanya rendah hati. Gitu. Ini dalilnya tenang itu cuma 1 pintunya tenang itu. Camkan hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Jadi saya sekarang di ujungnya nih ini gongnya ya. Latihannya seperti apa? Kalau disederhanakan rumus tenang itu CBY. Bukan SBY, CBY. Cepat kembalikan kepada Allah urusan apapun, baik ingin, baik stres, kecewa, cemburu dan sebagainya. Allah kembalikan. 2, banyak menyebut nama Allah, mengingat Allah. 3, yakin kepada janji jaminan Allah. Tenang. Kita kurang tenang kenapa? TJR.
T-nya telat ke Allahnya. Segala dipikir, ditelepon, dihubungi. Ayah Allah yang maha dekat, enggak. Telat ke Allahnya. J-nya jarang ingat Allah. Semua diingat selain Allah. Yang ketiga, R-nya ragu ke Allah. Seakan-akan Allah tuh enggak tahu, enggak bisa, jauh, enggak ngerti. Nah, bagaimana C? Apa artinya C? Cepat kembalikan segala urusan kepada Allah. B, banyak mengingat Allah, sebanyak-banyaknya. Y, yakin. Kenapa yakin? Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Bu, kapan umroh? Insya Allah. Semoga Allah yang maha mendengar mengundang saya ke Baitullah. Punya enggak ongkosnya? Kalau punya sih enggak. Tapi kalau Allah ngundang saya akan ke sana. Saya mah enggak mungkin ke Mekah tanpa Allah yang ngongkosin gitu. Ibu tahu enggak yang umroh tuh kebanyakan mah enggak pada ngongkos, tahu enggak sih? Insya Allah saya berangkat besok tanggal 20, sekitar 10 bis yang berangkat. Kita-kita aja yang ongkos sendiri itu sedikit. Paling cuman 40 orang yang ongkos sendiri. Selebihnya mah diongkosin. Ada yang diongkosin suaminya. Beneran. Diongkosin mertua, besan, anak, diongkosin mantu, diongkosin majikan, diongkosin kantor. Ada yang sakit nggak jadi digantiin dia. Sebagian besar, betulan Bu. Ada tuh ibu-ibu suaminya meninggal, kerjanya tuh ngebiayain. Kemarin 16 sekali berangkat. Sampai ke pelatih fitness, pembantu, supir berangkat semua. Ngapain saya punya uang, suami udah nggak ada, mending ngeumrohin orang. Gitu aja. Jadi baik sangka ke Allah, ya. Lalu bagaimana supaya ikhlas? Ini penutupnya 5 upaya ikhlas. 1, latihan rahasia, memperbanyak amal rahasia. Artinya jangan suka dikasih tahu orang lain. Bolehkah kita beramal ngasih tahu orang? Boleh. Yang disunahkan itu amalan fardu. Pak mau kemana? Mau ke masjid nih, udah waktunya asar. Ayo ngomong. Supaya orang termotivasi. Tapi kalau tahajud, sunnah, duha, sunnah. Ada yang boleh dikasih tahu, tapi sebagian besar mah rahasia saja. Ini Bapak udah bayar zakat, alhamdulillah saya bayar zakat. Berapa ya? Sekitar 2M. Sebutin. Kenapa? Itu dakwah. Wajib bayar zakat. Ibu lagi saum, ya saya lagi saum. Loh apa kok saum sekarang? Saya bayar itu waktu Ramadan, saya ada hutang. Sebutkan. Itu termasuk dakwah. Mau haji, alhamdulillah saya tahun depan bisa dapat kuota hajinya, waktunya berangkat. Gak apa-apa. Supaya orang termotivasi haji. Tapi amalan sunnah. Sedekah boleh diperlihatkan? Boleh. Sedekah misalkan 500.000, nah yang sedekah 100 juta diam-diam. Gitu. Ya mata tahajud, bangun. Ngebangunin teman-teman, sedang dia gini terus. Sampai adzan subuh, gak sholat. Ayo gak usah segala diposting. Berbahagialah yang gak punya medsos atau punya medsos gak ada followernya. Makin banyak follower tuh memperbudak. Berapa banyak orang yang hidupnya diperbudak konten, betul tidak? Sampai lagi umroh juga. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Apa itu? Masa lagi tawaf posting? Aneh sekali, dia mau ibadah, menyembah Allah atau menyembah followers?
Pagi, ya Allah, tolong. Hah? Lupa di-onin. Astagfirullah. Oh, itu mah dendam. Atau lagi posting begini, ada yang ngejawab, jangan ria. Kata siapa ria? Ya Allah, ampunin ya, ajab orang-orang. Oh. Orang yang lagi tawaf posting itu sama dengan lagi sholat. Allahu Akbar. Mau apa? Mau apa cari penilaian orang? Jangan terlalu sibuk dengan posting ya. Lihat makanan posting. Berapa banyak orang yang lapar lihat postingan makanan kita. Kemesraan dengan suami posting. Berapa banyak yang gak punya suami, ha? Berapa banyak suaminya gak bisa dipegang kayak gini? Kan jadi sakit hati. Tuh, Pak, lihat kayak postingan ini. Jadi suami dendam. Punya anak lucu posting. Berapa banyak orang yang hanya mimpi punya anak? Betul tidak? Udahlah, syukuri atau jangan segala diposting. Cari apa? Ain, tahu ain? Orang yang lihat kagum, keluar itu ainnya. Bisa tantrum itu anak, bisa kebakar itu musibah. Udah, nggak usah ribet. Nggak ada cerita orang bisa bahagia dengan banyak posting yang hanya pamer. Nggak mungkin. Keikhlasan yang bisa bikin bahagia. Mikir, waduh, makanya baru diposting. Hadirin sekalian, ini saya lagi ikut pengajian Agim jadi senang. Terus si Agimnya tuh mau ngapain? Hati-hati. 2, jangan ingin dilihat orang. Jadi orang ikhlas tuh ada orang lihat, orang tidak lihat sama. Orang yang kurang ikhlas, dilihat orang semangat, nggak ada orang nggak semangat. Cirinya itu. Iya, kalau ada orang di sebelahnya, Allah. Ibu kalau lagi tahajud, suami bangun, ya Allah. Acting. Air matanya itu dibiarin aja. Ibu teh ya, supaya kelihatan khusyuk, padahal itu hasil menguap. Ini teh apa-apaan hidup kayak gini, ha? Ada orang, gak ada orang, sama aja. Allah ada. Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Ada orang, gak ada orang, sama Allah ada. Orang lihat, orang gak lihat, sama Allah ngelihat. Jangan kalau ada suami, mandi beres pun gak ada suami, tara mandi. Mau apa? Mandi itu ibadah. Tubuh ini amanah Allah. Ya, jelas. 3, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Gak usah emosi, atau biasa aja. Alhamdulillah. Bu, udah naluri kita pengen dipuji. Tinggal pengen dipuji siapa. Kalau pengen dipuji orang pasti nggak bahagia. Kalau ingin dipuji Allah bahagia. Orang yang pengen dipuji orang pasti yang dibagus-bagusinnya casing. Orang yang pengen dipuji Allah yang dibagusinnya hati dan amal. Terserahlah.
Segala dibeli, segala dicicil, segala itu teh nyiksa, Bu. Makin mahal, makin bagus tuh aslinya makin sengsara. Siapa nih yang paling pakai dadah-dadahan segala nenek, terserah. Ayo. Iya, ada cucu ya. Oh iya, esok atau dadah lagi. Nah, begitulah hidup bersama ibu-ibu mariweh, segala urusan ada. Lanjut. Bu, jangan kejebak dengan pengen dipuji orang. Nanti ibu bakal nggak bahagia. Ini siapa coba yang kira-kira paling gelisah di sini? Yang kesini pakai selop baru, mahal, bermerek, dan belum lunas. Tapi yang paling enak mah di sini pakai sendal butut, kiri dua-duanya jernih pikiran, nggak takut hilang. Makin mahal, makin keren, aslinya sih makin nyiksa. Kesiksa pengen diketahui orang, kesiksa takut ada saingan. Yang ada lagi ibu punya tas baru, kesiksa takut disangka nggak ori. Kan ada udah mati-matian beli ori, kata teman ini KW berapa? Bukan tidak boleh punya yang bagus, sok aja silakan, tapi jangan kesiksa. Nabi Sulaiman juga punya istana, punya kemegahan, tapi enggak ribet hatinya tuh. Seperti tukang parkir, enak banyak mobil nggak pernah ria. Ganti-ganti mobil juga tidak sombong, diambil sampai habis nggak sakit hati. Anteng tukang parkir di kotak itu ya kan? Kenapa? Udah semuanya cuman titipan. Ya Bu? Ibu? Sok jujur nih ya, ibu jalan-jalan ke pasar, pas banyak preman. Mana yang lebih menenangkan ibu? Pakai gelang emas, pakai berlian, atau pakai karet gelang? Bukan tidak boleh punya gelang, tapi nyiksa loh Bu. Beda kemana ibu-ibu? Pakai, jangan disembunyikan. Udah, nggak mau ganggu lagi ibu-ibu. Lanjut. Jangan centil ya. Nikmati jadi tua. Kita bakal keriput, bakal beruban, tubuh nggak kayak zaman dulu lagi. Nikmati, nggak usah lihat potret SMA terus. Tuh dulu dengar ya Bu, ibu dulu pakai seragam SMA lucu. Sekarang dipakai lagi lebih lucu. Enjoy saja. Ngerti nggak ini teh ketawa-ketawa gini teh? Jangan ribet dengan penilaian orang. Terima, nikmati yang ada, syukuri. Terserah orang mau menilai apa aja ke kita, itu bukan urusan kita. Yang penting kita disukai Allah. Selesai. Ada yang nanya, gimana caranya supaya nggak sakit hati dihina orang? Oh, mentang-mentang saya udah dihina ya, jadi ditanya. Mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati? Ini rahasianya. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang memberi hidayah? Siapa yang nutupin aib dan dosa? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang bisa mengampuni kita? Siapa yang punya sorga? Siapa yang bisa memasukkan kita ke sorga? Kalau semuanya milik Allah, mau ngapain kita pusing-pusing dengan orang yang sebel ke kita? Siapa dia? Sampai jeding jebleh, enggak ngepek men. Yang ngatur takdir tuh Allah.
Yang ngatur rezeki itu Allah. Yang membahagiakan itu Allah. Siapa dia? Mau ngomong enggak ngepek sama sekali. Sok aja ibu mau menghina saya, gak ada masalah sama sekali. Apa urusan saya? Malah saya bersyukur karena pahala ibu dikasihin ke saya. Ada tuh Bu dari Surabaya datang ke pesantren. Saya dari Surabaya. Oh ya Bu, ada yang bisa dibantu. Saya minta maaf. Baru ketemu ujuk-ujuk minta maaf. Saya ngaku dulu saya suka ngejelek-jelekin Tapi kata Ustadz saya, ya tenang aja Bu, saya juga enggak apa-apa. Bukan gitu Apa Bu? Kata Ustadz, kalau kita sering ngegibahin orang lain, maka pahala kita dikasihin tuh sama yang digibahin. Itu dia saya jauh-jauh ke sini, tolong pulangin pahala saya. Atulah makanya udah pahala minim kayak gitu Mama. Segala dia omongin, urus suami masing-masing. Jangan ngurus fufu terus. Nggak usah kecapean mikirin fufu papa. Sekali aja dibahasnya. Lanjut. Kepanjangan nih ceramah, salah judulnya nih Yang keempat, jangan ingin dihargai. Tadi udah saya jelasin, ya. Yang bahagia tuh. Jangan ngarap-ngarap dihargain. Kita aja yang menghargai. Makin ingin dihargai, kita makin capek. Apa juga yang mau dihargain, ya kan? Sholat nggak bener, sedekah pelit, ngaji jarang, giliran ngaji juga nggak ngerti. Betul tidak? Dosa banyak, otaknya juga mikir ke duniawi melulu, hatinya dengki, sombong. Apa yang membuat kita harus dihormatin? Ibu punya dosa enggak sih? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Kalau setiap dosa ibu ngeluarin satu dosa satu bau apa ibu-ibu ini? Ada yang mau dekat sama ibu? Suami mau deketan sama ibu bau? Enggak. Kalau satu dosa ngeluarin satu belatung, kayak apa kita ini? Udah berhentilah pengen dihormati orang. Kita aja yang menghormati. Terakhir, jangan ingin dibales budi. Ulangi. Lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlu tidak? Pegang ini baik-baik ya. Kalau kita ngingat-ngingat kebaikan, hasilnya bahagia atau enggak enak hati kita? Jangan. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Enggak perlu. Coba. Perasaan ibu bagaimana? Kalau suami bicara gini, istriku, aku nih suamimu, saya yang membanting-banting tulang. Maksud saya yang membanting tulang memeras keringat. Saya yang capek-capek beli rumah ini, kalian tinggal enak diam. Saya yang nyicilnya tahu, kalian makan tiap hari. Itu siapa? Itu tetesan keringat saya. Kamu pergi ke sana sini naik mobil, itu saya yang beli, bensin saya yang siapin. Kalian dan stakar kebek, siapa yang ngemodalin? Bu, kalau suami menyebut-nyebut jasanya, apa yang ibu rahasiakan? Bahagia atau enak, Bu? Dengerin lelaki. Jelas lelaki. Ibu makin sayang atau jadi sebel? Dengerin. Jadi kalau ada orang cerita jasa tuh bawaannya kita jadi enek dan sebel gitu Bu. Itu yang kami rasakan juga Bu. Ya Pak ya.
Suka ini kita teh GERD ya. Orang tuh Bu enak Bu. Kalau ibu cerita tentang diri teh. Oh, waktu saya umroh kemarin ya, itu umroh tuh banyak sekali dan saya cium Hajar Aswad, sepi, pasti sepi, dia salah sudut ya nggak? Pada waktu itu orang-orang tuh pada datang, segala diceritain, padahal dia nggak bawa oleh-oleh sama sekali. Apa tetangga senang dengar cerita? Enggak Bu, tetangga tuh senang tuh kalau ibu bawa oleh-oleh. Halo? Nggak enak ya dengar ceramah ini. Udah nggak usah nuntut orang lain berterima kasih. Aslinya gini ya, ini penting supaya ikhlas. Ibu nyumbang sama anak yatim. Aslinya itu rezeki Allah untuk anak yatim. Udah tetapkan Allah begitu. Kita dipilih oleh Allah jadi jalan sebagai ujian. Kalau kita menyadari, oh ini udah rezeki anak yatim, ibu makasih banyak udah ngebiayain sekolah. Nah, ini adalah rezeki dari Allah. Ibu, bapak cuma jadi jalan aja. Doakan supaya diterima jadi amal soleh. Enak? Jadi itu pahala. Bu, terima kasih. Makanya kamu ini harus jadi anak yang baik. Gak gampang tahu ngebiayain kamu tuh. Susah ibu teh, anak sendiri aja gak kebiayain. Apalagi kamu anak yatim. Bahagia tidak? Allah gak ridho, gak dapat pahala. Ini masjid ini. Ini masjid Allah yang ciptakan. Allah yang bangun. Nah bapak-bapak yang dipilih oleh Allah, jalan terwujudnya masjid ini ujian. Kalau dulu daerah ini gak ada masjid. Sesudah kamu gak ada juga jadi ini masjid. Ini udah tertulis di Lauh Mahfud. Masjid ini sebelum kita diciptakan. Yang diuji DKM, teman-teman, para donatur, itu Allah yang ngebangun. Kita diuji, udah gitu, itu sumbangan dari saya, hapus. Ini kenapa saya gak kepilih jadi DKM? Hapus, ya gak? Nggak boleh disebut-sebut, udah. Gimana kita udah ngebangun tapi kita nggak jadi DKM, ya biarin. Semua udah tertulis di sisi Allah. Benar? Benar? Makanya udah latihan pikun dari sekarang. Pikun melupakan jasa dan kebaikan diri. Teng, udahan segitu hanya. Udah, nggak boleh emosional, nggak boleh maksa. Ini aja udah sejam lebih nih. Udah. Meni soleha ibu teh. Bu. Pada mau ditambah ya ceramahnya. Tahu kenapa? Karena ngerti. Kenapa ibu baca Quran cuma sehalaman, setengah halaman? Karena tidak ngerti. Kenapa Ramadan ibu milih imam paling cepat sedunia? Karena tidak ngerti. Harusnya ibu lebih ngebet baca Quran daripada dengerin ceramah manusia. Ini penting loh Bu. Kalau ibu baca Quran dengan artinya, ibu bakal menikmati hidup ini. Baca Quran sama artinya ya. Ini omongan orang banyak dosa aja, terusin. Harusnya ke Quran kayak gitu tuh. Ha? Salah wae itu. Ya udah, makasih. Makasih Ibu. Saya mohon maaf karena saya harus ada, begitulah ujiannya di tempat lain ya. Kesimpulan, jangan jauh. Ini ceramah ini meningkatkan iman, mengurangi iman, atau biasa aja? Kerasa? Nah, jadi kalau ingin iman meningkat harus konsisten. Ceramah ini sebetulnya intinya ilmu tauhid ya. Ilmu mengenal Allah, yakin ke Allah. Itu bawaannya tenang. Jadi silakan belajar ilmu agama ya, tapi fondasinya harus tauhid. Kalau enggak akan tenang. Bawaannya berantem terus.
Kalau belajar ilmu agama, tauhid kurang tuh bawaannya bertengkar. Tapi kalau tauhidnya bagus, enggak, bawaannya sayang ke yang lain. Ada di masjid ini nambah iman atau ngurangin iman? Nah, harus sering ke masjid kalau pengen kuat iman. Apalagi lelaki. Pernah dengar lelaki solehah, Pak? Ini bisa dimaklumi nih, pengajian ini yang datang ibu-ibu semua, ya. Kalau suami kan kerja, tapi kenapa ini kok datang? Berarti pemilik perusahaan dong, atau pensiunan. Bu, ngumpul dengan teman-teman begini nambah iman atau ngurangin iman? Jangan salah gaul, kumpulah dengan orang yang lebih banyak menyebut nama Allah daripada selain Allah. Kalau kebanyakan ngomongin tas, gak enak hatinya. Benar. Ngomongin belanjaan, itu bikin gak nyaman. Pokoknya gini, kebanyakan mikir selain Allah itu penyakit. Harusnya Allah aja, Allah. Dan Allah menciptakan kita untuk Dia. Betul tidak? Banyak mendengar dan menyebut nama Allah bikin tenang tidak? Udah gak usah segala diobrolin. Gimana nih tentang Indonesia? Udahlah, kita ini siapa? Tapi si Entrum sekarang jadi presiden Amerika. Atulah, mau ngapain ngobrolin Entrum segala ya kan? Nggak ngepek, betul tidak? Ini para menteri kebanyakan apa? Mau ngapain ngomong? Nggak akan berubah, betul tidak? Dari dulu juga presiden ganti-ganti, tetap aja kita makin tua, betul? Dulu kan zaman Pak Soeharto nggak kayak gini wajahnya, betul tidak? Udahlah, Tuhan kita itu Allah, bukan presiden. Benar? Jangan sampai kalau lihat presiden, doakan aja supaya bisa memimpin dengan adil. Udah beres, nggak usah segala dibahas. Enak hidup kayak gitu. Nggak usah banyak keinginan. Pusing banyak keinginan tuh. Kurangin keinginan, syukurin yang ada. Nggak usah ribet dengan kesalahan orang. Sibuk dengan kekurangan diri. Nggak usah segala dibahas. Kalau mau bahagia tuh. Udah, nggak usah segala dibahas. Itu kenapa sepak bola itu 2-1? Mau ngapain? Dibahas juga nggak berubah, orang udah bubar ya kan. Mau bahagia lagi? Jangan sibuk dengan yang di luar kendali kita. Tidak semua bisa kita kendalikan, betul tidak? Sibuklah dalam kendali kita. Pikiran, mata, itu lebih enak. Mau ditambah? Ini bonus ya. Jangan suka berbantah-bantahan. Ada usia 70 tahun. Awet muda, seger, sehat. Apa rahasianya, Bah? Rahasianya saya tidak suka berbantah-bantahan. Kata pemuda ini, jadi kakek ini bisa seger terus, fit, karena nggak suka berbantah-bantahan. Ya, saya sih mencoba begitu. Kata pemuda, tapi menurut saya sih nggak mungkin lah kek, hanya dengan tidak berbantah-bantahan jadi sehat, jadi seger, jadi awet muda. Saya sih nggak percaya kayak gitu. Apa kata si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Udah dibilangin nggak mau berbantah-bantahan. Kita mah segala diributin, betul tidak? Bangun tidur, mau makan berbantah-bantahan, mau pergi bak repot, bahkan mau tidur juga. Awas loh Pak, kata Agim jangan berbantah-bantahan. Siapa yang mau berbantah-bantahan? Ibunya jadi berbantah-bantahan. Clear. Terima kasih Ibu yang baik, Bapak yang baik ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya ya Allah.
Wahai yang menjanjikan ampunan, ampuni ya Allah sebusuk apapun dosa-dosa kami. Sekelam apapun masa lalu kami, ampuni kami. Jarang ingat padamu ya Allah. Sibuk dengan dunia dan nafsu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa menebus semua kesalahan. Jadikan umur yang tersisa ini bisa benar-benar taubat dengan sebenarnya. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar bersih hati kami ya Allah. Jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu. Jadikan hati ini hati yang tidak berharap selain hanya berharap padamu. Tidak takut selain takut jauh darimu. Berikan kepada kami ya Allah iman yang teguh. Karuniakan ibadah yang khusyuk. Amal yang ikhlas dan istiqomah. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah. Anak-anak yang soleh, solehah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik ya Allah. Mudahkan kami untuk paham kebenaran-Mu. Mudahkan kami mengamalkannya. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini Engkau karuniai akhlakul karimah, istiqomah, husnul khatimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Allah sedang melihat kita, malaikat mencatat, tempat duduk ini akan bersaksi di akhirat nanti. Semoga kita bertemu lagi. Kalaupun tidak di dunia ini, semoga kumpul di sorga semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.